Shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di tempat ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus saja. Kami ingin menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Kami rindu bisa mengenal-Mu lebih lagi.
yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami ada hari ini, kami percaya itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya kalau hari ini kami juga boleh beribadah, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada ibadah hari ini kami ingin bersungguh-sungguh, kami ingin memuji, muliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami ingin beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, boleh kasih salam ke kanan kiri. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap menari bagi Tuhan kita? Amin. Mari kita menari bagi Dia. Ada
Puji Tuhan, biarlah puji-pujian yang kita mainkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita buka hati kita, biar firman yang disampaikan gak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Pagi ini apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, gunung masalah apapun yang ada dalam hidup kita, mari kita serahkan, mari kita tinggalkan di bawah kaki Yesus. Karena Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang sanggup memindahkan setiap gunung-gunung persoalan dalam hidup kita. Kalaupun hari ini masalah itu masih ada, biarlah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang besar, yang tetap punya kuasa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu
syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami percaya apa yang baik Tuhan sudah sediakan buat kami pagi hari ini. Karena itu, mari Tuhan persiapkan hidup kami, Tuhan persiapkan hati kami, dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar perkenan Tuhan ada atas ibadah ini, nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari firman Tuhan sambut firman-Nya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya biar pemain keyboard di atas ya, biar lamaan dikit layanannya, nanti PK-nya double. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat hari ini. Saya kembali ada di tempat ini, di GBI yang sungguh luar biasa. Saya ingat sekali di saat saya masuk duduk di depan, saya lihat lagi pohon Natal. Saya perasaan nih, kayaknya kemarin terakhir saya di sini juga depan saya pohon Natal ya, saya bilang gitu. Dan kakaknya juga yang jadi WL, betul ya? Berarti kita kayaknya pasangan yang tepat. Oh, teman pelayan, pasangan pelayanan. Sebelahnya udah melihat saya. Siapa lu kan? Tapi saya percaya Tuhan tetap akan menyertai hidup kita di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Katakan amin. Saya senang tadi lagu yang terakhir jadi berkat dalam hidup saya. Mari kita buka firman Tuhan pada hari ini di dalam Yesaya pasalnya 41 ayat yang ke-10. Saya kaget, teman saya mendadak nongol di sini. Dia bilang kangen sama saya. Beneran kangen. Atau ada perlu. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita buka teman-teman. Ada slide-nya Ibu, udah tadi dikasih. Bisa? Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya akan buka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa anak-anak. Ini bentuk firman, suatu perkataan yang tertulis dari firman yang menceritakan begitu sempurnanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam firman ini ditegaskan kepada setiap kita janji Tuhan. Tuhan bilang gak usah takut, aku ini menyertai kamu. Gak usah bimbang, aku ini Allahmu. Tuhan bilang, buat apa lagi kamu takut, buat apa lagi kamu bimbang kalau aku jadi Allahmu dan aku menyertai engkau. Bahkan Tuhan meneguhkan, Dia menolong, karena Dia pegang hidup kita. Dia pegang kuat tangan kita. Kalau Dia udah pegang kuat tangan kita, Dia bawa hidup kita dari satu kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Katakan sepanjang tahun ini hidup kita disertai Tuhan sempurna. Katakan kanan kiri, penyertaannya sempurna. Kenapa kita
sebagai orang percaya harus taruh ini di dalam hidup kita. Kenapa kita sebagai orang percaya yang setiap minggu datang ibadah, setiap hari berdoa, harus meyakini benar-benar tertulis di dalam hati kita bahwa penyertaannya sempurna dan penyertaannya nggak pernah gagal dalam hidup kita. Saya ingin bawa pada hari ini dengan tema God is before. Tuhan berjalan di depan kita. Penyertaannya sempurna. Karena apa? Dia Tuhan yang berjalan di depan kita. Wow. Ini suatu frasa yang begitu menguatkan hidup kita, bahwa kita punya Allah yang menyertai kita sempurna. Karena Dia Tuhan bukan yang berjalan di masa lalu kita, Dia bukan Tuhan yang berjalan di belakang kita, tapi Dia Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, dikatakan apa? Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah. Wow. Ini ayat yang begitu jelas menegaskan Dia Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita, selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan bukan sekedar ada, Dia berjalan di depan kita. Ini jadi gayanya Tuhan. Ini jadi stylenya Tuhan kita. Ini jadi caranya Tuhan memimpin setiap umatnya. Katakan amin. Jadi kalau di dalam kehidupan kita, kita selalu bisa tahu, kita harus bisa yakin bahwa Dia Tuhan yang berjalan ada di depan kita. Bukan Tuhan yang bersembunyi, bukan Tuhan yang ngumpet, bukan Tuhan yang kabur di saat kita menghadapi masalah. Mungkin manusia bisa kabur, betul? Teman-teman kita bisa kabur, meninggalkan kita. Di saat kita sukses, semua datang. Di saat kita hebat, semua panggil kita apa? Bos. Apa kabar, bos? Di saat kita jaya, sehingga kadang-kadang kita dengar apa? Ada uang, abang, nggak ada uang, abang ngutang gitu. Itu dunia, saudara. Tapi kalau Tuhan kita, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang sudah tebus kita di atas kayu salib, jadikan kita miliknya. Tuhan yang sudah bayar kita dengan darahnya yang mahal. Dia Tuhan yang penyertaannya sempurna. Dia Tuhan yang berjalan di depan kita. Katakan. Di dalam cerita firman Tuhan juga kita bisa dengar Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Pada saat itu bangsa Israel Tuhan perintahkan, ayo keluar dari Mesir, tinggalkan Mesirmu. Tuhan perintahkan, tinggalkan duniamu. Mesir berbicara tentang dunia, Mesir berbicara tentang kejahatan, Mesir berbicara tentang perbudakan, Mesir berbicara tentang kutuk. Tuhan bilang pergi dari dunia itu,
pergi masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang aku perjanjikan untuk bangsamu, tanah yang aku serahkan untuk bangsamu. Tuhan bilang pergi. Dan ayat ini juga ada di dalam rencana Tuhan atas bangsa Israel. Dikatakan apa? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada malam, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ia tidak menjauhkan tiang awan itu pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam dari depan bangsa ini. Ini suatu firman yang memiliki gambaran yang jelas bahwa Allah bukan sekedar berkata-kata, tapi Dia hadir secara fisik. Wow. Kalau saya ingat ayat ini Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma bisanya nyuruh doang. Tuhan yang cuma kasih perintah. Dia bukan bos kita. Dia pribadi yang berbeda. Di saat Dia minta, di saat Dia perintahkan, Dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Dia berjalan di depan bangsanya. Dia Allah yang konsisten memimpin umat pilihannya. Dikatakan dalam firman itu, Ia tidak menjauhkan tiang awan dan tiang api itu di depan bangsa. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kita tahu perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan sebuah bangsa yang penuh sungut-sungut, penuh marah-marah, penuh kebencian. Bahkan seringkali bangsa itu meninggalkan Allahnya. Tapi sekali lagi, Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Dia tetap Tuhan yang berjalan di depan bangsa itu. Apakah pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kita? Amin. Dalam kisah yang kedua, ini kisah yang luar biasa. Daud, seorang yang Tuhan bilang dia orang yang berkenan di hati. Kenapa berkenan, Bapak? Daud yang ngerti hati Allah. Daud seseorang yang mengerti hati Tuhan. Dia paham sekali. Dia begitu ngerti bahwa Tuhan selalu berjalan di depan. Karena dia orang yang begitu mengenal hati Tuhan, sehingga Tuhan bilang dia orang yang berkenan di hati. Karena dia ngerti hati aku. Dia ngerti rasanya yang aku ingin curahkan buat umat. Kalau kita sebagai orang tua, ada anak-anak kita yang mengerti maunya kita, kita makin sayang gak, Om? Pasti makin sayang. Dan Daud, dia ngerti hati Tuhan, sehingga ayat ini ditulis, Mazmur ini ditulis. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala.
Seperti lagu ini dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia Tuhan yang membimbing kita. Dia Tuhan yang menggembalakan kita. Bapak Ibu, seorang gembala itu tidak pernah berjalan di belakang. Perang gembala selalu berjalan di depan domba-domba. Gembala itu menuntun mereka ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, serta melindungi setiap domba-dombanya dari mara bahaya. Daud ngerti itu, sebab dia juga menggembalakan domba-dombanya. Daud paham itu, sebab dia selalu berjalan dan domba-dombanya mengikuti dia. Domba-dombanya mengenal suaranya. Bahkan Daud dikatakan dia seorang gembala yang begitu menjagai domba-dombanya dari serangan singa, serangan beruang, dari mara bahaya. Dia jagai domba-dombanya. Katakan amin. Sehingga tadi ada yang lagu yang tadi dinyanyikan, walaupun terus ya, kuasa, terus ya, sekalipun lembah gelap, mengapa asal kau di sampingku. Walaupun dalam lembah kelam, nggak mengapa. Yang penting Tuhan di samping. Daud bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan kerjakan. Dia berjalan di depan kita. Bahkan Yohanes 10 ayat keempat tadi bilang apa? Jika semua dombanya telah dikeluarkan, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya mengikutinya, karena mereka mengenal suara. Ini sesungguhnya konsep kekristenan kita. Konsep Tuhan menyertai kita. Sebuah konsep kekristenan yang harus kita lekatkan dalam hidup kita, dan kita bilang, inilah cara Tuhan bekerja, inilah Tuhan menyertai, inilah cara Tuhan ada selalu bersama kita. Jangan takut, Dia ada di depan kita. Katakan amin. Bilang kanan kirinya, Dia Tuhan yang ada bersama kita, di depan kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita sudah percaya itu, kita sudah yakin itu, kita sudah ngerti bahwa Tuhan selalu ada di depan kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan perlu berjalan di depan kita? Yang pertama, Dia Tuhan yang mempersiapkan jalan kita. Ya. Dia Tuhan yang lebih mengenal kita. Dia tahu akan masa depan kita. Atau ada yang hari ini tahu masa depannya akan jadi seperti apa? Ada? Nggak usah ngomong 10 tahun atau 20 tahun, 5 tahun depan. Ada yang tahu lagi dari mana? 2 tahun? 1 tahun? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Kalau saya bilang sama istri saya selalu ada di sampingmu.
Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang bisa menjamin hidupnya satu hari lagi masih ada di tengah-tengah keluarga kita? Ada yang tahu masa Tuhan panggil pulang? Nggak nunggu oma, tunggu tua ya oma ya. Dipanggil pulang nggak nunggu tua. Dipanggil pulang nggak tunggu sakit. Saya berapa kali ngomong ketemu orang-orang, ini perasaan lakinya yang sakit-sakitan, kok yang dipanggil pulang emaknya dulu ya. Ya kan? Seringkali dia, kok kayaknya orang tuanya sakit-sakitan, kenapa anaknya dulu yang dipanggil pulang ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu masa depan. Tapi kalau yang kita tahu, Tuhan ada di depan kita. Dia mempersiapkan jalan buat kita. Dia membimbing kita. Dia menuntun kita. Dikatakan dia membaringkan kita di padang rumput yang Amsal 3 ayat 5 sampai 6 bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Dia Tuhan yang mengerti jalan-jalan kita. Dia Tuhan yang begitu ngerti kelakuan kita. Seringkali kita nggak ngerti kita dalam keadaan seperti apa. Seringkali kita merasa kita sedang ada di padang rumput yang gersang. Padang rumput, padang gurun yang gersang. Seringkali kita sedang merasa sendirian, nggak ada yang ada bersama kita. Seringkali kita merasa ditinggalkan. Seringkali kita ada di dalam padang kesakitan kita. Sakit penyakit ada dalam hidup kita. Seringkali kita merasa nggak ada yang menolong kita. Tapi sekali lagi, dia Tuhan yang berjalan depan kita. Tuhan cuma bilang apa? Ikut aku, nurut sama aku. Kalau kita nurut sama Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membawa kita di dalam jalan-jalannya. Katakan amin. Pertanyaannya, di saat Tuhan mempersiapkan jalan buat kita, apakah kita mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan? Seringkali kita nggak mau. Seringkali kita yang bandel. Seringkali kita yang memberontak. Karena apa? Mau ngikutin jalan kita sendiri, mau ngikutin ego kita sendiri. Tuhan yang jadi bukan jadi penguasa di hidup kita, tapi ego kita yang jadi penguasa dalam hidup kita. Seringkali kita mau berontak. Seringkali kita bandel. Kita nggak mau ngikutin jalan Tuhan. Seringkali kita merasa Tuhan jalanmu salah, yang benar jalan-jalanku. Padahal dia Tuhan yang berjalan di depan kita. Tugas kita cuma nurut, ngikutin Tuhan. Dia bawa kita kemana, jadi domba-dombanya yang setia. Katakan amin. Kalau dia Tuhan yang sudah mempersiapkan jalan buat kita. Yang kedua, dia Tuhan yang memberikan kita keberanian dan kekuatan. Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu dia Tuhan yang berjalan depan kita, Kita sudah ngerti dia Tuhan yang nuntun kita.
membawa kita. Ada kekuatan nggak dalam hidup kita? Ada keberanian nggak dalam hidup kita? Kalau kita tahu Dia Tuhan yang berjalan, Dia Tuhan yang menuntun hidup kita, kita tahu kita nggak akan salah jalan. Tadi malam kemarin, 2 hari kemarin saya bersama teman-teman bikin rapat kerja di gereja. Satu analogi yang saya berikan kepada teman-teman, kita ini perahunya Tuhan. Kita semua ini perahunya Tuhan, gereja Tuhan ini perahunya Tuhan. Pertanyaannya, perahu diciptakan untuk apa? Untuk apa? Berlayar. Atau perahu diciptakan untuk sandar di dermaga aja? Diikat aja di dermaga aja. Perahu diciptakan nggak seperti itu. Perahu diciptakan untuk berlayar, menghasilkan, cari tangkapan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau berlayar? Banyak badai, banyak gelombang, angin bikin kita oleng loh, muntah-muntah loh. Atau kita mau tetap di dalam dermaga saja, diikat saja? Walaupun kita berlayar, walaupun ada badai, walaupun ada gelombang, tapi kalau Tuhan berjalan di depan kita, kita akan diberikan kekuatan, keberanian untuk menghadapi badai dan menghadapi gelombang di dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia menuntun kita untuk Tuhan menggenapi setiap rencananya dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita di dalam satu rencananya, dalam satu kemenangan, dalam satu kehendaknya yang sempurna dalam hidup kita. Seringkali banyak orang menanyakan, Pak Johan, gimana caranya saya menggenapi rencana Tuhan? Ikutin gembalamu yang baik, nurut sama gembalamu, ikutin jalan-jalannya, maka Dia Tuhan yang akan membawa setiap kita menggenapi rencananya yang mulia di dalam hidup kita. Katakan amin. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Untuk kemuliaan, yang kubentuk dan jadi. Setiap kita Tuhan ciptakan spesial. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya tujuan atas hidup. Kita diciptakan bukan karena Tuhan iseng, tapi Tuhan rindu pribadi lepas pribadi, jemaat lepas jemaat. Bisa jadi jemaat atau pribadi yang menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya. Katakan amin. Bapak Ibu, di dalam hidup saya, Tuhan bawa dari satu langkah kepada langkah yang lain, dalam satu kondisi kepada kondisi yang lain. Seringkali saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan bawa saya sejauh ini?
Kenapa Tuhan pimpin saya melakukan ini? Contoh. Di dalam pekerjaan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok gue bisa kerja di Arta Gading? Apa tujuannya? Kenapa saya bisa ada di tengah-tengah lingkaran perusahaan grup Arta Graha? Kenapa ya, Pepe? Apa maksudnya? Apa rencana? Padahal dulu saya nggak pernah berpikir kerja di mall Arta Gading, Bapak Ibu. Saya bukan tipe orang yang suka ke mall. Kalau dulu pacaran atau sama istri saya ngajak ke mall, saya selalu nanya, ngapain? Mau beli baju? Ya udah ke toko baju. Cari baju, pulang. Ngapain? Beli sepatu? Ya udah cari sepatu. Di toko apa mau beli sepatu? Beli sepatu, pulang. Tapi Tuhan bawa saya, akhirnya saya kerja di dalam mall Arta Gading. Dan kerjanya setiap hari jadinya muterin mall. Saya tanya kenapa, Tuhan? Bahkan di saat saya diminta untuk memimpin mall Arta Gading, saya tolak dulu. Saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan jangan saya. Saya ngomong sama pimpinan saya 3 kali bahkan saya ngomong. Saya bilang, Pak, Bapak tahu bukan itu panggilan saya. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, Pak. Saya nggak bisa ngurusin mall setiap hari. Justru Sabtu Minggu itu mall itu ramai. Tapi saya nggak ada di mall, saya di gereja, Bapak Ibu. Saya nggak bisa, saya bilang 3 kali. Bahkan terakhir kali, ketiga kalinya dia tetap bilang, nggak bisa, harus kamu yang mimpin. Saya sampai nangis loh. Umur saya 40-an, saya nangis di depan para direksi saya. Disuruh mimpin, saya nggak mau. Sampai ujungnya saya sama seperti firman Tuhan, saya tulis surat pengangkatan saya, persetujuan pengangkatan saya angkat sama Tuhan. Tuhan, gue udah bilang ya Tuhan ya, gue nggak mau ya, gue nggak mau. Tapi kalau Tuhan paksa saya, Tuhan harus pimpin saya, Tuhan harus beri kekuatan kepada saya. Dan ternyata benar, Tuhan tetap bawa saya untuk memimpin olahraga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kapan gua liburnya Tuhan? Senin sampai Jumat gua ngurusin kerjaan, Sabtu sama Minggu gua ngurusin jemaat. Jadi gua liburnya kapan? Ada yang bilang hari libur kok katanya. Gereja mana boleh ngeliat kalender merah? Setiap kali ada tanggal merah kegiatan mulu, betul? Tapi di saat saya ada di sana, di saat saya kenal banyak orang, di saat saya mengerti rencana Tuhan masuk seperti apa, saya ngerti lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, Tuhan mau hidup saya untuk lebih lagi jadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi pelayan-pelayan. Saya bisa kenal para pimpinan wilayah di kota. Izin gereja saya karena saya kenal mereka, gampang keluarnya. Orang lain ngurus gereja 5 tahun gak jadi Bapak Ibu. Saya 3 bulan ngurus izin gereja. Benar. Orang tanya sama saya, seorang hamba Tuhan yang Han, lu keluar berapa duit tuh? Ngurus izin gereja cepet banget. Emang kenapa? Udah habis 500 juta lu Han, gak kelar-kelar. Lu keluar berapa? Nggak nyampe 30 juta. Di saat Tuhan bukakan satu jalan, sampai istri saya ngomong, gue baru ngerti kenapa Tuhan izinin lu masuk di dalam situ. Gereja kami sudah hampir 40 tahun, 40-35 tahun kita ibadah nggak punya izin gereja. Tapi 2019 kemarin Tuhan izinkan gedung yang baru, Tuhan izinkan izin gereja yang baru. Bahkan Tuhan perbesar kapasitas, dan hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Katakan amin. Jemaat Tuhan di tempat ini juga pasti akan menggenapi rencana Tuhan.
keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi juga akan menggenapi rencana Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, taruh di dalam hidup kita, taruh di dalam iman kita, bahwa Dia Tuhan yang berjalan di depan kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Nyanyi lagi dulu. Saya undang para worship leader untuk memimpin firman Tuhan. Bapak Ibu, setelah firman ini izinkan saya kembali karena saya harus kejar ibadah yang kedua jam 10. Karena itu terima kasih buat kesempatannya, buat waktunya, biar nama Tuhan terus dipermuliakan dalam ibadah ini dan hati Tuhan disenangkan lewat ibadah setiap kita. Amin. Mari katakan, walaupun gunung tak beranjak, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun turun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kau dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan, sedang memiliki tantangan, beban di dalam hidupnya. Bila hari ini Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir, Aku Tuhan yang berjalan di depan, menyertaimu, memegang tangan kanan. Tuhan mau bilang, jangan lepaskan tangan, terus genggam erat setiap tangan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari letakkan tangan kanan itu Bapak di atas dada Bapak Ibu. Lebih lagi percayakan bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lihat pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami letakkan di hadapan Tuhan. Amin. Kami percayakan kepada Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami sendiri.
Jangan pernah biarkan kami terus melangkah di dalam kesendirian. Kami capek Tuhan, kami lelah. Pagi hari ini kami dengar bahwa Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Tuhan yang menuntun hidup kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan bahwa hidup kami menggenapi rencana Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami jalan keluar di dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan memikul apa yang Tuhan izinkan boleh kami lalui. Sebab kami tahu Tuhan, ada kemenangan, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga demi keluarga. Suami, istri, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya undang Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Walaupun berjalan di depan kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar firman yang telah disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan kepada yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Kepada yang membacakan pengumuman juga saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta dengan penuh kasih Saudari Teti untuk boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami ya Bapak, supaya menjadi berkat kehidupan kami. Berkati juga kedua hamba-Mu yang pelayanan hari ini dengan bonus yang khusus
khusus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita mengikuti pengumuman selama sepekan ke depan. Apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir bersama kami pada pagi ini? Tidak ada, semuanya adalah jemaat yang setia. Oh ada, ya mohon. Kenapa? Oh tamu, ya nggak apa-apa, tamu juga. Kalau minggu depan masih di Jakarta, kami tetap mengundang untuk kehadirannya di minggu yang akan datang. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johan Sunarto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 Selasa ini tanggal 18 November 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Aberta saja, ini benteng doanya juga terbuka bagi umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 22 November, acara kebersamaan. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 23 November 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya untuk ikut merayakan Natal Aberta Kid pada hari Minggu 7 Desember 2025 pukul 10.30 di kelas lantai 1. Jadi kita sudah akan merayakan Natal untuk anak-anak sekali lagi untuk tanggal 7 Desember pukul 10.30. Jadi biasanya sekolah minggunya bebarengan pukul 8 pagi. Khusus untuk perayaan Natal di pukul 10.30. Kaum muda diajak untuk hadir dalam ibadah Natal Aberta Youth Team pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 18. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Andreas. Outing EYT 14 Desember 2025. Tadi Sabtunya perayaan Natal. Kemudian minggunya ada outing tanggal 14 Desember 2025. Ini adalah acara river rafting, biayanya Rp100.000 dan biaya ini sudah disubsidi, sudah include tiket transportasi, dapat snack, dapat makan siang, dan kumpul di gereja setelah ibadah raya jam 11. Dapat mendaftar kepada saudara Aldo dan saudari Amel. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian Natal WBI
kaum wanita Aberta pada hari Selasa 16 Desember 2025 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Roditus Mangun Saputro. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian Natal umum tanggal 21 Desember 2025 pukul 10 pagi. Jadi Natal kita akan diadakan pada tanggal 21 Desember dan jamnya jam 10 pagi, bukan jam 8. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Hendy Kasidi. Untuk dana diakonia, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin yang telah mempersembahkan 300.000. Terima kasih, Bu. GBI Aberta mengadakan kebaktian umum seperti yang tadi kita tahu tanggal 21 Desember dan kebaktian awal tahun Kamis 1 Januari 2026 pukul 10 pagi juga, dan dana yang dibutuhkan sebesar 13 juta rupiah. Jadi kita dapat mempersembahkan mengikut merayakan Natal dan tahun baru, dan dana yang kita butuhkan 13 juta rupiah. Jadi dari kita untuk kita. Jangan lupa juga kita tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Jangan bosan-bosan juga untuk mengajak dan mengingatkan keluarga kita, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di gereja kita. Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Bugem? Tidak ada. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Lagu ini menjadi ungkapan hati kami yang terdalam, selalu terhubung denganmu, selalu melekat di hadapanmu Tuhan. Dan kami rindu Engkau juga ada di samping kami, selalu melangkah di depan kami, selalu berjalan di depan kami, dan menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan firman yang kami dengar, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang selalu memberkati kami sampai di hari pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, bersekutu denganmu, menaikkan pujian kami, dan kami yakin pujian kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati Pendeta Johan Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan beliau Tuhan, biar nama-Mu yang
dipermuliakan, baik di bidang pekerjaannya. Namamu selalu menjadi nomor 1 dalam kehidupan beliau. Engkau sembunyikan beliau di balik salibmu. Sekali lagi Engkau memberkati Pak Johan dan keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan rasa damai untuk Ibu Gembala kami. Engkau memberikan hikmat, marifat yang daripada-Mu untuk membimbing domba-domba yang dipercayakan di Aberta ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala kami dan keluarga besarnya, kedua anaknya yang juga melayani Engkau, kedua mantunya serta cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan juga seluruh jemaat Aberta di dalam tangan-Mu, baik yang hadir pada pagi ini atau yang tidak hadir. Biarlah yang tidak hadir juga mendapat berkat yang sama seperti kami pada pagi hari ini. Mungkin mereka sedang ada yang terbaring sakit ya Tuhan. Kami percaya oleh darah tubuh Yesus Kristus kami Tuhan, bahwa jemaat yang sakit sudah dipulihkan, sudah disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kami juga ada yang dalam pengumulan kami Tuhan, seperti lagu-lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan. Walaupun ada gunung di depan kami ya Tuhan, tapi kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, tongkat dan gadamu melindungi kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Tuhan, kami letakkan seluruh acara rangkaian Natal kami ke dalam tangan-Mu, baik untuk anak sekolah minggu, untuk EYT, untuk kaum wanita, juga untuk Natal umum dan acara awal tahun 2026 Tuhan. Engkau yang tahu budget yang kami butuhkan. Biar Engkau kirimkan burung gagak ya Tuhan, dan kami percaya segala kebutuhan kami akan tercukupkan pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan juga NKRI ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kerinduan kami di dalam negara kami ini yang tercinta Tuhan. Berilah rasa damai, berilah roh takut kepada pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, seluruh jajaran menteri, dan juga untuk pemerintahan daerah. Engkau yang berdaulat untuk NKRI Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau letakkan anak-anak Tuhan di setiap NKRI ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih juga untuk seluruh pelayan yang melayani pada pagi ini. Engkau akan memberikan bonus yang khusus kepada kami semua. Sekali lagi kami serahkan doa kami ini, kami landaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Untuk jemaat Aberta, kita akan menerima berkat dari Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.